Itu kita jalan-jalan pakai ini. Ya, kita baru dikirimin nih mobil Veloz, Toyota Veloz. Lihat di apa iklan-iklannya kok kayak menarik. Karena kita emang ada rencana mau buat perjalanan lagi, ya. Dan ini bisa jadi salah satu pemikiran, terutama ini kita mau keliling Indonesia dalam waktu dekat. Ini kalau ngelihat gini sih kayaknya waduh, nggak salah pilih nih. Kalau mengenai handalnya mesin yang waktu kita pakai sebelumnya itu Fortuner, itu emang gila handal. Dan kalau ini basic apa dulu awalnya Avanza, itu udah terkenal mesinnya, ya. Mesinnya handal dan hemat bahan bakar. Yang pasti untuk jalan jauh tuh ya kita udah nggak bakal repot, nggak bakal takut ada masalah. Apalagi udah semuanya udah tercover di situ. Sekarang yang Veloz ini, varian yang baru ini nih, waduh, untuk keamanannya ada 6 titik airbag. Bayangkan mobil dengan 6 titik airbag itu udah kelas mobil premium. Ya belum lagi yang untuk masalah stability and control, masalah kalau yang namanya EBS sih pasti udah ada lah. Mungkin udah ada yang lain-lain lagi yang saya juga mungkin nggak tahu, tapi yang pasti udah dilengkapi dengan itu. Jadi kalau kita belok ke kanan, dikasih lihat lah sisi sebelah kanannya. Ini kita belok ke kiri nih. Nah, dikasih lihat sisi sebelah kirinya, trotoar dan segala macam. Dan posisi bird eye view mobil kita dari atas kelihatan. Mobilnya itu bisa kelihatan relatif terhadap feature ini. Kalau kita yang biasa jarak jauh itu, terutama untuk daerah-daerah yang kita belum familiar, itu sangat membantu sekali karena kita bisa ngelihatnya itu gampang dan dia langsung bisa built-in sama, bukan built-in, connected sama handphone kita waktu kita ini Google Maps ya. Dia bisa connected dengan sistem Android ataupun sistem Apple. Yang kita akan coba di sini sekarang dengan sistem Android yang langsung dihubungkan dengan handphone kita. Ya, jadi di sini bisa fiturnya tuh bisa kita lihat Waze ataupun Google Maps atau untuk WhatsApp. Seperti misalnya nih kita berjalan menggunakan Google Maps. Ya, seperti di handphone yang biasa, dan itu bisa langsung kelihatan jaraknya, waktu tempuh ya seperti di handphone juga, dan kita bisa milih beberapa alternatif jalan yang kita pilih. Tapi yang pasti ini nggak membosankan dan ini juga handrestnya juga enak sekali, dan ini fasilitas untuk kita kalau ngecas handphone ya lagi pergi jauh itu kan kita juga repot ya nyari-nyari apa namanya kabeling itu segala macam. Ini tinggal ditaruh aja handphonenya di sini langsung ngecas sendiri. Dan yang pasti kursinya ini udah kesannya bukan naik mobil, ini udah kayak naik mobil premium aja ini ya. Udah gitu bucket seatnya ini jadi kita stabil ya, jalan di tempat yang berliku-liku. Misalnya kita ke pegunungan itu kan jalannya kan mutar-mutar, belok-belok, itu pinggang kita nggak akan lari-lari kemana-mana. Kalau ketangguhannya ya mungkin pasti minimal seperti Avanza sebelum tahun-tahun sebelumnya yang memang udah terkenal mobil badak. Dan kebetulan yang kami pilih juga ini Veloz yang QCVT SS, itu yang high end atau yang paling terbaiknya, yang dilengkapi dengan fitur-fitur lengkap. Ya saya juga taunya itu ya dari exposure-nya dia, fiturnya apa aja, tapi yang pasti itu sangat membantu untuk handling quality kita. Ya kita juga jadi nggak capek. Ya contohnya kalau jalanan itu turun, itu ada
dari sistem transmisinya itu juga ada kayak pengeremannya juga. Dia ada lampu tulisan hold itu, dia akan ngerem sendiri. Kalau kita mau jalan, kita tinggal injek gas, udah rilis lagi. Jadi kita nggak usah nginjek rem, nggak usah pakai rem tangan, nggak usah pakai segala macem. Dan ini mobil Veloz. mobil ini ya. Itu apa? Ini holdnya. Ini hold. Mm-mm. Kalau ini apa? Rem brake. Oh. Ini holdnya kita matiin dulu ya. Nah ini holdnya dimatikan. Nah dia ngelondor, ya. Nah holdnya kita nyalakan, dia berhenti. Walaupun posisi di D Mm-mm, gitu. mm-mm. Ya. Udah canggih. Jadi ini kalau perjalanan jarak jauh, kita di daerah yang turunan panjang dan depan kita stop, kita bisa pakai feature ini. Jadi waktu kita ngerem, kita lepas gas, ya kita nggak nginjek rem juga, lepas rem dia akan tetap ngerem. Kalau kita mau misalnya mobil depan kita jalan, ya kita tinggal injak gas, dia akan rilis remnya dan mobil bisa jalan lagi. Demikian terus menerus. Jadi kalau jalannya macet ya kita nggak usah rem itu, tetap rem dulu awal, tapi terus udah gitu kita nggak perlu lagi rem tangan atau apapun. Dan ini ada fitur yang mungkin dari dulu orang nggak ngebayang ya. Kalau kita lagi menuju mobil kita yang lagi parkiran, itu kira-kira 1 atau 2 meter dari mobil tuh langsung lampunya nyala. Ya, jadi itu yang namanya welcome light. Contohnya ini, jadi mengetahui posisi mobil kita, dan juga bagusnya apa? Lampu dalamnya pun juga hidup ya. Jadi kita juga lebih mudah untuk monitor juga suasana dalam dari mobil itu. Jadi ini ada feature lain lagi. Ya, saat kita nunggu di lampu merah, ya kita mungkin Asik. sedang apa gitu ya, kita nggak lihat ternyata mobil depan kita udah jalan. Kan biasanya kita alertnya tuh dari klaksonnya mobil di belakang kita, belum lagi kalau klaksonnya marah-marah gitu. Nah ini dia, mobil ini udah langsung ada alarm yang mengingatkan kita, udah kosong kok depannya. Saat mobil depan kita bergerak, maka mobil ini akan memberikan warning sehingga kita disadarkan untuk segera bergerak juga ke depan. Nah ini ya salah satu fiturnya yang menarik apa? Kita bisa bukan hanya ngelihat belakang situasinya seperti apa, tapi bisa lihat posisi mobilnya terhadap jalanan. Ya, jadi kita bisa akan kita pakai drone. Nah, nih. Lihat. Jadi mobilnya pun juga kelihatan dari atas. Ya. Nah, kita juga sekarang bisa benar-benar nggak perlu nengok-nengok ke belakang. Cukup melihat dari kamera ya posisi mobilnya dan segala macamnya. Jadi mobil ini benar-benar canggih dan sangat memperhatikan keselamatan. Jadi pada saat kecepatan di atas 60 km per jam, ya misalnya di tol atau jalan apapun yang kita bisa lari kencang, ketika kita berpindah dari satu jalur ke jalur yang lain, itu ada marka jalan, maka mobil ini akan memberikan warning suara dan juga gerakan setir, ya gerakan setir yang akan secara perlahan akan membalikan mobil itu supaya tidak melenceng. Nah, alat ini tidak akan berbunyi pada saat kita pindah jalur, kita memberikan sen terlebih dahulu.
Canggihnya mobil ini yang mungkin hanya ada di mobil-mobil kelas premium itu speedometer displaynya itu punya 4 pilihan yang masing-masing menonjolkan apa yang kita akan tampilkan di dalam display itu. Jadi ada yang bentuknya 2 dimensi, ada yang bentuknya 3 dimensi. Jadi mungkin bisa kita lihat ya masing-masing ini ya, dan semuanya sangat informatif. Mungkin detailnya bisa sampai kita lihat di di panel speedometernya. Nah, selain itu juga ya di dalam mobil ini pun dilengkapi juga dengan penggantian suara bunyi sen. Mungkin kesannya buat temen-temen ya sepele banget ya, tapi sebenarnya kalau kita pengen ya mungkin selain untuk kenyamanan juga nggak bosan, jadi ada 3 pilihan sen ya, seperti kita di handphone pun juga kita punya beberapa pilihan ringtone-nya atau segala macam. Dan ini juga pilihan sennya berdasarkan suara-suara yang sangat tidak mengganggu. Nah, ini yang menjadi concern saya ya, berdasarkan pengalaman perjalanan yang pernah kami lakukan ya, bahwa mobil selain daripada juga kenyamanan tapi bisa mempunyai fleksibilitas dalam mengatur bagasi. Jadi mobil ini ya, Veloz ini benar-benar sangat fleksibel, dan selain fleksibel juga mudah untuk mengatur konfigurasi dari bagasi. Dia 3 row aslinya, tapi waktu dibuat 2 row, itu row yang terbelakang itu sangat-sangat lega volume untuk bagasinya.